jam kedua. Tolong absen. Oke. Oke, sebelum masuk ke materi yang baru, ya setelah asuransi dibayar di muka dan beban asuransi, kita bahas tentang dua tugas. Terima kasih Anda sudah banyak mengirim jawaban tentang dua akun ini. Kalau yang asuransi dibayar di muka dan beban asuransi itu hampir semua betul. Di situ tidak ada koreksi. Ya, jadi untuk asuransi dia dibuka dan beban asuransi itu yang Anda kirim sudah hampir semua betul. Jadi tidak ada koreksi dan masuk ke prosedurnya sudah dibuat. Nah ini yang satu, yang persediaan ya. Jawaban yang Anda jawab hampir semua salah. Ya, jadi gini, kalau Anda di kasus itu diketahui saldo akhir, ya, Anda tinggal mencocokkan antara saldo akhir dengan harga satuan. Ingat, metode itu FIFO. Jadi FIFO itu yang dikeluarkan lebih dulu atau yang dijual lebih dulu itu dibebankan lebih awal. Berarti logikanya stok akhir untuk nilainya menggunakan harga yang terakhir, dan kalau masih ada kuantitas itu milik barang yang baru, di stok akhir masih ada kelebihan stok, berarti stoknya adalah stok sebelumnya. Ya, oke. Jadi Anda paham? Nah, di situ setelah Anda teliti satu-satu, ya, akun mana yang terjadi seperti itu. Jadi stoknya akhir benar, ya, stok akhirnya benar, kuantiti ya. Nah, harga satuannya itu menggunakan harga yang lama. Nah, kira-kira akun mana yang terjadi seperti itu, ya. Sekarang saya tunjukkan, tinggal Anda selesaikan. Ada di grup lotion, ya, tolong dilihat. Ada di grup lotion, nama barangnya moisturizing, ya, moisturizing dengan kode L612. Sekarang kita perhatikan. Stok ini stok moisturizing L612
akhir tahun stoknya berapa? 820. 820. Nah, kita sekarang lihat di buku 1. Data di buku 1, halaman 37. Nah, sebelumnya saya tanya, yang ada rekap untuk penjualan barang, no storing ini stoknya 820 ya, betul dong? Ya. Iya. Harga satuannya berapa? Per buku ya. Harga satuannya berapa yang Anda rekap? Menurut buku ya, itu kan stoknya 820, ya kan diperhatikan. Harga satuannya berapa? Menurut buku ya. 182.400. Berapa? 182.400. 182. Per unitnya berapa? Yang dari buku 1 ya, Pak ya? Ya. Yang harga di buku 1. Di buku 1? Bukan. Yang ada rekap di buku 4 dulu. Oh iya iya. Harga satunya berapa? 7.200. Nah, total harganya? Total invoice? Ya, rekap Anda berapa? Total invoice-nya berapa? Betul, 7.200. Total harga pokoknya berapa? Tinggal kalikan toh. Ya. Berapa? Berapa? 141.696.000, Pak. Oke, itu yang sudah ada rekap itu ya. Rekap Yes, stop, total per buku totalnya berapa? Total semua per buku. Total semua. Jumlah semua harganya berapa? Anda kan sudah ada rekap sih. Semua produk itu, Pak. Semua produk itu. Iya, semua jenis barang ini totalnya berapa per buku? 1.647.346 juta. Nah, juta. Salah satunya kan dari barang tadi ya, moisturing ya, yang dengan harga satuan 7.200, totalnya 141.698.000 ya. Betul dong? Betul dong? Oke. Nah, sekarang moisturing itu dihargai 7.200 per unit per botol. Nah, sekarang kita lihat di buku 1 supaya Anda paham. Halaman 37. Sudah dibuka semua? Sudah. Sudah, oke. Sudah. Nah, itu kan pembelian setahun, ya. Ini rekap pembelian setahun untuk setiap jenis barang. Nah, sekarang kita ingin buktikan kalau dari moisturing itu
stok 820 kita kalikan 7.200, apakah benar harga satuannya segitu? Nah, itu yang kita tes. Ya. Sekarang kita lihat di halaman 37, pembelian selama setahun, noise steering itu ada berapa kali? Halaman 37. 2 kali, Pak. Dua kali ya? Yakin toh? 2 kali. Iya, Nah, 2 kali. Satunya voucher, 2 kali. satunya voucher nomor berapa? Voucher 3 sampai 9. 3 sampai Sampai 9. Yang 200 box. ya. Nah, sekarang kita lihat itu berapa harga satuannya? 172.800 Bukan per botol, per juta. ya? Per botol. Rp7.200. Nah, oke. 7.200 itu oleh intern perusahaan dilaporkan posisi stok dikalikan 7.200. Nah, seperti yang per buku yang Anda tulis, betul. Nah, cuma kita lihat metode itu FIFO. Ada pembelian 2 kali. Yang terakhir di voucher 9.22. Berapa box yang dibeli? 800 box. 800 box. 100. Harga satuannya berapa per botol? Rp7.183. Salah. 7.600. 7.600 gitu, tolong dikasih Oke, Pak, dibulatkan. kode satuan, ya toh, yang di atas 7.200, yang di bawah 7.600. Pembelian terakhir itu 800 box. Sedangkan stoknya ada berapa? 820. Ah, berarti ada selisih berapa? 180. Loh, selisihnya berapa? 20. 20. Nah, sekarang kita lihat menggunakan FIFO. Ya. Berarti yang 20 itu dihargai berapa? Yang 800 itu harganya berapa? Ayo, FIFO. Yang 20 7.200, yang 800 Ya. 7.600. Nah, itu yang betul. Ya. Jadi Anda harus tahu betul FIFO. Ya. Umpama ya di luar kasus ini. Umpama stoknya nggak 800, stoknya tinggal 500. Berarti itu dikalikan hanya dengan yang 76. Ya. Karena stok ini lebih dari pembelian terakhir 20, berarti 20 itu milik sebelumnya. Nah, berarti nanti angka per buku untuk mistering itu kita koreksi. Angka auditnya berarti 20 kali 20 kali yang tadi siapa Mbak ngomong? 7.200 7.200, yang 800 kali 7.600. itu Anda jumlah, ya, Anda kalikan terus ada jumlah, terus Anda bandingkan angka per buku, selisihnya itu koreksi. Oke, sekarang hitung. Jadi stok yang benar seharusnya dibagi 2, 20 dan 800 dengan harga yang masing-masing. Nah, dijumlah, nah, terus menurut buku, kelihatan di buku tadi, semua dikalikan dengan 72, itu nggak benar.
Coba kita dulu berapa selisih. Selisihnya 7.680.000, Pak. 76? 7.680.000. Oke, itu yang betul. Berarti koreksinya gimana? Adjustment-nya gimana? Betul, 7680. Koreksinya? Koreksinya untuk jurnalnya persediaan pada Iya, harga jurnalnya. pokok penjualan sebesar barusan Nah, itu sebesar persediaan. 7.680. Nah, itu yang betul ya. Berarti nanti di kertas kerja total saldo per buku itu total yang 1.647.346.000 Anda ditambah apa dikurangi dengan 7680? Ditambah. Ditambah karena ada persediaan di debit ya. Oke, itu nanti setelah ditambah itu menjadi angka per audit. Nah, langsung Anda lihatkan tuh top schedule-nya persediaan barang. Oke, silakan diperbaiki dulu. Nah, nanti di jurnal di top schedule harus jelas. Kenapa dikoreksi? Nah, itu nanti Anda harus ada angka yang benar untuk menustering dan angka menurut buku. Akan ada selisih 7680.000. Itu keterangan di jurnal. Nanti Anda akan ada catatan tentang mustering angka yang benar berapa, menurut buku berapa, ada selisih yang tadi 780.000. Nah, itu ada kasih catatan kurang terlalu kecil membukukan ya. Sekalian top schedule-nya diperbaiki dengan jurnal koreksinya serta alasan jurnal.
Oke, sudah diperbaiki? Sudah Pak. Sampun Pak. Ya, sampai data schedule ya. Jangan lupa di lembar persediaan tikmat jangan lupa. Terus Anda juga catat khusus semester itu perbedaan dicatat sendiri di samping. Terus harus ada ketemu angka per audit, jadi jumlah per audit per buku nanti ditambah dengan koreksi tadi, terus ketemu angka per audit, terus dipindah ke top schedule-nya persediaan barang. Di situ ada jurnal, terus alasan jurnal harus jelas. Intinya alasan jurnal itu karena intern perusahaan salah membukukan harga satuan per botol, ya. Jadi tidak semua dihitung dengan 72, tapi harus dipisah, ya. Yang lalu stoknya 20, yang lama, yang terbaru stoknya 800. Dikalikan dengan masing-masing perolehan, itu ketemu angka yang benar. Kalau itu selesai, kita lihat buka buku 3. Ada 3 akun. Ada 3 akun perkiraan yang kita bahas, tapi tidak terlalu sulit karena mirip perlakuan di asuransi DPR Muka dengan metode akuntansi yang berlaku umum secara accrual basis. Oke, silakan buka. Setelah asuransi, nah kita buka di halaman 34. Nah, kerta kerja di asuransi, kenapa dibuat berkolom-kolom? Itu alasannya, kalau ini yang Anda lihat, saya ada di muka, ini 1 kolom ke bawah. Tidak membutuhkan berapa kolom yang demikian panjang. Alasannya apa? 1, asuransinya banyak, bermacam-macam. Kedua, harus menjelaskan nomor polis satu persatu, harus menjelaskan jumlah pertanggungan kalau terjadi klaim, ya. Terus termasuk premi asuransi yang terkait dengan jangka waktu kapan asuransi itu dibuka sampai dengan ditutup, apa 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Yang dibebankan di tahun berjalan ya masa di tahun 2004. Jadi kalau asuransi itu dari lama melewati 2004, berarti 2004 pasti 1 tahun. Nah, tapi yang Anda perhatikan, asuransi yang sisa lama habis 2004, 2005, itu IHB di 2005. Tapi untuk asuransi yang timbul perpanjangan 2005, nah yang dibebankan adalah kapan asuransi diperpanjang sampai dengan akhir tahun. Itulah pelakuan di akuntansi yang kita kenal accrual basis, bukan cash basis. Kita lihat halaman 34, kita bicara tentang sewa. Ada sewa dibayar di muka. Berarti ini akun neraca.
Di situ dijelaskan saldo sewa akhir tahun lalu yang belum digunakan atau menjadi awal tahun 2004 2.500.000. Terus di tahun berjalan ada pembayaran, berarti ada perpanjangan sewa dengan voucher. Voucher itu bukti bayar 4.31. Tolong itu dirubah periodenya salah. Sewa pada tanggal 1 September 2004. Terus salah ketik 1 September 2004. Sewa perpanjangannya 15 juta. Terus sewa yang tersedia semua awal di tahun perpanjangan 17,5 juta. Nah, berapa yang menjadi beban tahun 2004, otomatis yang lama itu sudah menjadi beban yang 2,5. Terus yang perpanjangan, kalau Anda lihat September ke Desember, berapa bulan? 4 bulan, Pak. 4 bulan. Berapa yang jadi beban? 5 juta. 5 juta. Nah, di situ makanya di situ sewa beban tahun 2004 7,5 itu didapat dari 2,5 saldo yang lama yang sudah habis ditambah dengan 5 juta. Itu supaya ditulis 7,5 supaya Anda nggak bingung dari mana 7,5. Berarti 2,5 saldo yang awal itu habis untuk 2004 ditambah dengan beban sewa di tahun 2004 5 juta. Total beban sewanya 7,5. Nah, 7,5 itu menjadi beban. Kalau jadi beban berarti masuk di TB 2. Nah, setelah jumlah sewa yang dibayar dikurangi beban menjadi sewa yang belum digunakan atau sewa dibayar dibuka 10 juta. Tolong Anda lihat di TB1 sewa dibayar di muka angkanya berapa? Per buku berapa nilainya sewa dibayar di muka? 10 juta, Pak. 10 juta. Per audit 10 juta. Berarti tidak ada koreksi untuk sewa dibuka. Yang perlu Anda tahu, sewa dibuka mesti kaitannya dengan beban sewa. Kalau salah satu salah, harus koreksi ke akun yang satunya. Jangan lari ke perkiraan yang lain-lain. Nah, sekarang di halaman 34, Anda punya 2 top schedule yang harus Anda buat. Top schedule-nya beban sewa, lihat di TB2, ya, indeknya berapa. Terus sewa di muka itu ada di TB1 karena itu akun neraca. Nah, jadi dua-dua tidak ada koreksi, tapi Anda harus menyusun 2 top schedule. Paham ya? Sudah paham belum? Ya Pak, paham. Oke, jadi saya ulangi, di buku 3, disewa di halaman 34, itu akan ada 2 top schedule. Yang satunya top schedule, sewa dibayar di muka, yang satunya beban sewa. Berarti yang di halaman 34 itu yang 7,5, itu yang TB2 Anda coret, ke atau to indeksnya beban sewa di TB2. Yang 10 juta
Itu yang TB1 Anda coret, itu top schedule-nya sewa dibayar di muka. Oke, Anda punya menyelesaikan nanti 2 top schedule untuk beban sewa. Nanti ya, nah, kita sekarang masuk ke 35. Persediaan supplies dan biaya supplies. Jadi ini dua-dua juga antara ada perkiraan neraca dan perkiraan laba rugi. Ada persediaan supplies dan biayanya berapa. Nah, kita lihat di tata kerja saldo akhir tahun lalu atau menjadi saldo awal yang tahun sekarang 2004 9024.000. Lalu ditambah dengan pembelian supplies selama tahun 2004. Ada 5 kali pembelian dengan vouchernya masing-masing. Totalnya 20.450.000. Mungkin setelah 450.000 ada yang ribuannya salah ketik, tolong itu diperbaiki. 20.450.000. Total supplies yang tersedia 29.480.000. Total setahun awal ditambah pembelian. Terus karena supplies ini barang tangible atau tampak, maka kita hitung stok akhir tahun saldo akhir diketahui 12.250.000. Lihat tanda pagar di tick mark. Telah dilakukan observasi pengamatan atau perhitungan fisik persediaan 11 kantor. Jadi sudah diuji oleh auditor, benar 12.250.000. Terus yang menjadi beban tahun 2004 17.230.000. Tolong yang menjadi beban 2004 Anda lihat di TB2. Benar nggak angkanya segitu? Di TB2 beban atau biaya supplies di TB2. Betul, Pak. Sama Pak. Betul, berarti tidak ada koreksi. Ya. Kalau beban tidak ada koreksi berarti saldo akhir atau yang belum digunakan itu betul. Karena itu berkaitan dua akun ini. Ya kayak beban bersurutan dengan akumulasi itu terkait. Satu salah, satunya mesti dikoreksi ke sana. Tidak usah dikoreksi kemana-mana. Ya, oke. Jadi nanti yang Anda di halaman 35 membuat 2 top schedule. Yang satunya persediaan supplies kantor, yang satu beban biaya supplies. Ya. Nah, di kata kerja 35 ya 12 saldo akhir itu larikan ke top schedule-nya persediaan supplies. Kalau yang 17 yang menjadi beban Anda larikan atau ke indeksnya beban supplies di TB2. Jadi mirip dengan di halaman 35. Hanya bedanya cara kerjanya, kalau sewa kan nggak kelihatan barangnya. Ya, tapi kalau fisik, ini fisik barang diketahui mesti berapa stok yang selama setahun awal ditambah pembelian, terus stok akhirnya berapa, nah, dihitung. Nah, itu akan menjadi selisihnya menjadi beban. Ya, halaman 36.
ada peralatan kecil. Jadi ini terkait 2 akun juga, persediaan peralatan kecil, akun neraca, dan beban peralatan kecil. Itu akun laba rugi atau TB2. Kita lihat saldo awal peralatan kecil, ya. Saldo akhir tahun lalu menjadi awal tahun 2004, 5952.000, kodenya N. Lihat di Teknak. Ditambah pembelian selama 2004. Ada 4 voucher. Ya. Dengan jumlah kita total 95.240.000. Total keseluruhan peralatan kecil selama tahun 2004 15.476.000. Kalau dikurangi, nah ini stok karena peralatan tampak ya, tangible. Ketemu menurut auditor sama menurut hitungan perusahaan 9.500.000. Ada kode pager ya, telah dilakukan observasi atau perhitungan persediaan peralatan kecil. Nah, terus saldonya itu menjadi beban. Ya, menjadi beban. Terus ada kode Y, itu pembelian. Telah dilakukan ke voucher atau pembelian dan dokumen pendukung lainnya. Nah, di sini juga Anda punya tanggungan membuat 2 top schedule. Ya, top schedule-nya persediaan peralatan kecil DB1 indeksnya, terus top schedule beban peralatan kecil itu di TB2. Indeksnya Anda lihat di TB2. Jadi keseluruhan saya jelaskan hari ini, Anda mempunyai tugas di buku 3 menyelesaikan top schedule masing-masing 2 akun untuk sewa, untuk supplies, dan untuk peralatan kecil. Sama waktu Anda membuat top schedule-nya asuransi riwayat muka dan beban asuransi. Nah, di situ ada setiap keterangan di voucher, ada ya tanda pagar, itu ada catatan telah dilakukan observasi. Nah, bukti tentang hitungan observasi itu di halaman 37. Itulah pertanggungjawaban observasi atas stok yang dilakukan oleh auditor. Jadi ini bukti, halaman 37 itu bukti bahwa auditor telah mengobservasi persediaan supplies dan peralatan kecil. Nah, ini memang ada 3, kelihatannya banyak. Biasa Pak Jono satu-satu, tapi kalau ini tidak saya rangkap 3, kan ini mudah, ya, nanti nggak selesai. Karena nanti ke belakang itu tambah rame sampai ke mana, ke surat berharga, sampai ke harga tetap. Nah, itu Anda lagi ditanggung lebih mumet tapi menarik. Nah, ini kejadian akuntansi bagaimana kalau kita mengaudit. Oke, saya kira itu yang untuk teman ke-9. Tolong wajahnya muncul. Saya absen kedua. Sampai saya lihat Anda muncul fotonya. Jadi nanti Anda mengerjakan 3 akun ini untuk tahun 2005.
ya, sambil melihat data di buku 1. Kalau di kertas kerjanya untuk buku 5 tidak ada, ya Anda buat baru seperti di buku 4 tidak ada, berarti Anda membuat seperti di buku 3. Ya, jadi sekali lagi, kalau kertas kerja di buku 4 tidak ada di kertas kerja buku saya terbalik, kalau kertas kerja seperti di buku 3 tidak ada contohnya di buku 4, Anda nanti buat lembar tersendiri, berarti Anda buat sendiri, ya. Saya kira sudah paham. Bentar, saya Yunita udah Binda. Sambil betulnya. Terima kasih kehadirannya. Jadi untuk mengerjakan buku 4 2005, setelah Anda menyelesaikan ini top schedule untuk 3 akun tadi, ada 6 ya, itu selesaikan dulu. Nah, untuk schedule yang 6 ya, saya tunggu paling lambat jam 12. Setelah itu baru Anda mengerjakan di buku 4 tahun 2005 untuk ketiga akun. Dengan buktinya ada di buku 1. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sekarang menyelesaikan top schedule-nya 6 top schedule ya, untuk sewa, untuk supplies dan peralatan kecil di buku 3. Nah, baru nanti Anda mengerjakan di buku 4. Top schedule-nya ada 6. Saya tunggu sampai setengah 11:30. Ya, nanti dikirim ke saya. Top schedule-nya buku 3. Nah, setelah itu boleh Anda mencoba mengerjakan di buku 4 untuk 3 akun tadi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, jaga kesehatan. Boleh meninggalkan tempat. Ya, Pak.